Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang berkenan mengikuti atau menghadiri, memenuhi undangan kami untuk mengikuti kegiatan ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini sangat penting bagi kami. Seperti disampaikan oleh Ibu Reni tadi bahwa kita harapkan Bapak Ibu yang hadir pada saat ini bisa membantu kami atau kita bersama-sama untuk memberikan penjelasan di masyarakat mengenai urgensi tentang dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja ini dan apa isi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya. Karena di lapangan kan banyak berkembang berita-berita yang belum tentu sesuai dengan apa dari maksud penyusunan peraturan ini dan belum tentu juga sama dengan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tadi Ibu Reni sudah menyampaikan dari aspek substansinya. Nah, saya akan menyampaikan dari aspek urgensi. Kenapa peraturan ketenagakerjaan atau substansi ketenagakerjaan atau klaster ketenagakerjaan ini kita masukkan juga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi urgensinya, apa pentingnya, kenapa kita mesti merubah juga peraturan-peraturan di bidang ketenagakerjaan, khususnya di bidang HI, pengawasan, kemudian penempatan, pelatihan, hampir semua, kecuali mungkin Barembang ya, yang tidak terlalu banyak dicantumkan di sini. Pertama, Bapak Ibu, seluruh kebijakan, seluruh regulasi, baik itu regulasi baru, penyempurnaan regulasi, ataupun penggantian suatu regulasi, itu tentu kita selalu beranjak pada apa latar belakang. Kenapa kita mesti membuat aturan baru, kenapa kita mesti menyempurnakan, dan hal-hal apa yang perlu kita sempurnakan. Nah, tentunya karena kita berkecimpung di bidang ketenagakerjaan, melihat Undang-Undang Cipta Kerja ini tentunya melihat aspek ketenagakerjaannya dulu. Jadi latar belakang dari aspek ketenagakerjaan. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua yang ada di sini sudah tahu bagaimana kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Sejak dulu sampai sekarang inilah yang kita hadapi Bapak Ibu. Jadi sejak dulu sampai sekarang, sejak saya hari pertama masuk ke Menaker, bahkan waktu saya masih kuliah, kebetulan tesis saya mengenai ini sudah seperti ini posisi kita. Jadi sebagian besar sumber daya yang ada di Indonesia ini tuh belum dioptimalkan penggunaannya Pak Ibu ya. Jadi masih banyak pemborosan sumber daya manusia. Ini tercermin dari masih banyaknya manusia-manusia Indonesia yang menganggur, di mana mereka sebenarnya adalah orang-orang yang potensial atau masih usia produktif, atau mau bekerja dan mencari kerja. Itu kan kriteria penganggur seperti itu. Dia sanggup bekerja, mau bekerja, mencari kerja. Nah ini, jadi kalau kita lihat angka penganggurannya, enggak punya, lupa bawa laser pointers ya. Jadi jumlah orang yang menganggur itu masih cukup banyak, tetapi sekarang ini ada hal yang dari dulu sebenarnya, tetapi sekarang ini angkanya semakin besar. Selain orang yang menganggur, ini banyak juga mereka-mereka ini yang pekerja paruh waktu. Pekerja paruh waktu. Jadi kalau kita lihat data di BPS ini angkanya juga cukup besar. Orang-orang yang bekerja paruh waktu. Di samping itu yang dari dulu juga sudah banyak, yaitu mereka yang setengah pengangguran. Jadi ada yang menganggur penuh atau penganggur terbuka, ada yang setengah pengangguran, ada orang yang bekerja paruh waktu. Nah ini tentunya kita menyikapinya tentu ada pendekatan-pendekatan tersendiri. Mereka yang penganggur terbuka, setengah pengangguran maupun yang pekerja paruh waktu. Kalau penganggur terbuka, ya ini sama sekali tidak bekerja, ya tentunya kita membutuhkan lapangan kerja baru bagi mereka. Penciptaan lapangan kerja baru. Kalau mereka yang setengah pengangguran, ini bisa geser-geser juga itu. Jadi ini Bapak Ibu, permasalahan dari zaman bahula sampai sekarang. Kemudian yang banyak berkembang sekarang itu adalah ini, pekerja paruh waktu. Kalau setengah pengangguran juga sudah lama. Ini di BPS ini datanya makin banyak ini pekerja paruh waktu. Nah tentunya bagaimana kita menyikapi masing-masing kelompok ini tentunya berbeda-beda pendekatannya. Meskipun ada secara umum pendekatannya itu pencipta lapangan kerja secara umum.
tetapi karakteristik mereka ini ada hal-hal yang berbeda di situ. Jadi taruhlah misalnya yang pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran. Kalau yang setengah pengangguran, mereka sudah bekerja tapi masih membutuhkan pekerjaan, tetapi pekerjaannya sudah tidak ada. Jadi dia menganggur separuh waktunya. Kalau pekerja paruh waktu, mereka tidak bekerja penuh. Tetapi yang bekerja paruh waktu ini, ya memang mereka sudah tidak mau lagi bekerja di luar jam-jam kerja yang mereka sudah pilih. Jadi pekerja paruh waktu memang cuma mau bekerja dengan jangka waktu yang dia sudah pilih itu. Diberi pekerjaan pun mereka sudah tidak mau. Pekerja paruh waktu. Nah ini tentunya Bapak Ibu perlu kita sikapi. Nah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja inilah salah satu yang kita respon. Misalnya pekerja paruh waktu ini. Pekerja paruh waktu. Pekerja paruh waktu selama ini di dalam peraturan perundang-undangan kita itu regulasinya belum banyak mengakomodir mereka-mereka ini. Siapa mereka? Contohnya, saya tempo hari sempat ke Yogyakarta dan berkunjung ke beberapa usaha. Ada usaha kecil, ada usaha-usaha yang kekinian lah, yang usaha-usaha yang menggunakan teknologi informasi komunikasi yang kekinian. Nah, salah satu usaha yang saya kunjungi di Jogja, yaitu perusahaan, Bapak Ibu kan semua ini memegang HP ya, di HP kita itu rata-rata punya, ada game di situ. Nah, game-game itu ternyata dibuat di Jogja. Nah, di tempat pembuatan game itu, di perusahaan pembuatan game, itu setelah saya tanya-tanya mereka, itu rata-rata mereka bekerja paruh waktu. Jadi tidak bekerja dari pagi sampai sore, atau 7 jam satu hari, atau 8 jam satu hari yang kita atur dalam peraturan perundang-undangan. Mereka umumnya itu bekerja ada yang pagi sampai siang, ada yang siang sampai sore. Jadi paruh waktu saja. Ada juga tidak bekerja siang tetapi bekerja malam di perusahaan itu. Dan mereka semua pegawai tetap. Pegawai tetap di perusahaan itu. Jadi saya tanya, kenapa bekerja hanya pagi sampai siang? Kenapa tidak bekerja sore? Oh, rupanya, saya kalau pagi, Bu, betul kerja, tapi sore saya tidak bisa bekerja karena saya harus ke kampus. Nah, mahasiswa dia. Ada juga kebalikan. Dia pagi ke kampus, sore kerja. Nah, ada lagi dia siang tidak bekerja di perusahaan itu, tetapi malam dia bekerja di situ. Saya tanya, loh kenapa siang kemana saja? Kuliah juga, sekolah juga. Oh tidak Bu, siang saya kerja. Dia punya usaha sendiri. Usahanya apa? Dia punya outlet menjual aksesoris HP dan lain-lain gitu. Jadi siang dia kerja, buka usaha sendiri. Malam dia bekerja di Gameloft itu, membuat aplikasi ini. Nah mereka-mereka ini, kalau kita sebagai pengawas, ini kan pengawas-pengawas ya. Bapak Ibu kalau melihat aturan kita tentang waktu kerja, kita kan mengatur 7 jam satu hari, 8 jam satu hari. Nah mereka ini di mana di dalam aturan kita kan tidak ada di situ Pak. Karena mereka kurang dari 7 jam. Nah, inilah yang kita respon di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Makanya Ibu Reni tadi mungkin sudah, karena saya telah melihatnya, Ibu Reni pasti sudah menyampaikan bahwa di dalam pengaturan waktu kerja, selain kita mengatur 7 jam satu hari, 8 jam satu hari, kita juga mengatur orang yang bekerja kurang dari 7 jam. Karena ini Pak, ini angkanya cukup besar. Tuh 28,41 juta orang bekerja paruh waktu. Nah, selama ini tidak kita atur. Nah, apa yang terjadi karena kita tidak atur, mereka-mereka ini, ya mereka juga dibayar upah. Pasti ada upahnya. Mereka-mereka ini, karena kita tidak mengatur orang yang waktu kerjanya paruh waktu, misalnya bagaimana upahnya yang per jam-jam itu, karena mereka kan kerjanya jam-jaman, itu kan jam, bukan hari. Karena kita tidak mengatur orang yang bekerja jam-jaman, sehingga mereka-mereka ini ya menyepakati upah, ya suka-suka hati saja. Syukur kalau upahnya sama dengan nilai pekerjaan atau lebih tinggi dari nilai pekerjaan si pekerja buruh. Nah kalau upahnya lebih rendah, kan tidak adil bagi pekerja buruh. Kalau yang di perusahaan teknologi tadi, yang menggunakan teknologi itu rata-rata upahnya sudah bagus. Rata-rata upahnya sudah bagus yang bekerja jam-jaman ini. Tetapi tidak semua mereka yang bekerja jam-jam ini upahnya bagus. Contohnya, di Jogja saya juga berkunjung ke tempatnya, saya kira Bapak Ibu semua tahu lah, yang sering nonton televisi itu, tempatnya Didi Ninitowo. Didi Ninitowo, yang seniman itu. Saya ketemu beliau, itu lelaki tulen rupanya, tapi kalau di
televisi kan cantik banget gitu kan. Pak Didi ini tahu. Itu kebetulan saya ke situ berkunjung ke sanggar dia, ke rumahnya. Saya tanya, ini pekerjaannya apakah pekerja tetap semua atau bagaimana? Misalnya guru tarinya itu, guru-guru tari di sanggarnya itu, rupanya sebagian besar guru-guru tari itu ya bukan karyawan tetapnya. Jadi ada yang datang misalnya minggu ini di tempatnya Pak Didi Ninitau itu ada latihan tari Bali misalnya. Datanglah guru tari Bali selama 3 jam mengajar 1 hari. Nah guru tari Bali ini kebetulan ada gurunya waktu itu. Ini ibu cuma mengajar di sini saja. Oh tidak, rupanya pagi atau siang ngajar di Didi Ninitau. Sore ngajar lagi di sanggar yang lain. Jadi di sini mungkin 3 jam, di sana ngajar lagi. 3 jam, 2 jam tari Jawa misalnya, tari Makassar, tari macam-macam. Jadi ini yang selama ini tidak kita atur, Pak, hubungan kerjanya. Jadi saya tanya upahnya bagaimana? Apa dasarnya? Ya yang penting kita sepakati upahnya. Sepakat-sepakat begitu saja. 3 jam ngajar dibayar sekian. 2 jam ngajar dibayar sekian. Apa acuannya? Tidak ada. Pokoknya ya umumnya kami begitu seperti ini upahnya. Nah, bagus kalau upahnya tadi sesuai nilai pekerjaan. Kalau yang membuat game tadi itu upahnya bagus. Saya tanya upahnya berapa, tidak rata-rata sudah di atas upah minimum. Karena menggunakan teknologi gitu. Pekerjaan-pekerjaan memang sudah canggih. Tetapi yang sanggar-sanggar tari ini upahnya sangat jauh di bawah upah minimum, Pak. Kalau kita total-total. Dan ya itulah mereka sepakat begitu saja. Nah inilah salah satu latar belakang kenapa di Undang-Undang Cipta Kerja ini, tadi Ibu Reni saya kan sudah menyampaikan bahwa sekarang ini kita mengatur juga orang yang bekerja kurang dari 7 jam. Kalau yang lebih dari 8 jam itu sudah ada selama ini. Yang terbit permennya ada 5 sekarang ini. Ya pekerjaan-pekerjaan tertentu, usaha tertentu yang lebih dari 8 jam itu sudah ada. Misalnya di Anjungan Tengah Laut, di mana gitu kan. Tempat remote area. Gitu. Tapi yang ini yang belum. Nah ini Bapak Ibu yang menjadi latar belakang kenapa kita merubah juga aturan-aturan kita, menyempurnakan dengan mengatur orang yang bekerja jam-jaman. Otomatis nanti kita juga akan mengatur upah per jam. Nah ini ya, jadi terkait dengan ini. Selama ini kita mengatur upah itu upah per bulan. Ada upah minimum, ada upah di atas upah minimum. Kemudian orang yang bekerja harian selama ini sudah ada upahnya. Karena kita sudah bisa menghitung upah per hari selama ini. Hari kerja juga sudah bisa dihitung. Nah, yang upah per jam, nah ini yang tidak ada aturannya selama ini, upah per jam. Ada per jam, tapi itu untuk lembur. Upah lembur per jam, 1/173 kali upah. Nah itu upah lembur, tetapi upah pada umumnya untuk orang yang bekerja jam-jaman kan tidak ada. Nah ini Bapak Ibu latar belakangnya kita mengatur juga nantinya upah per jam. Jadi ada upah per bulan, orang yang harian ada juga upahnya, orang yang jam-jaman ada juga upahnya. Perhitungannya dasarnya pasti akan berbeda. Orang yang upahnya jam-jaman dan upahnya yang bulanan tadi. Nah itu latar belakangnya Bapak Ibu ya. Kemudian, nah kalau yang pengangguran penuh ini, ya karena mereka memang belum punya pekerjaan, ya pastinya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja buat mereka. Yang penganggur penuh ini. Bagaimana ada lapangan kerja. Lapangan kerja harus ada pengembangan usaha. Jadi orang yang berusaha harus bisa mengembangkan usahanya. Yang belum berusaha harus bisa berinvestasi. Orang yang punya modal, punya jiwa wirausaha bisa berinvestasi dengan baik. Nah intinya apa? Ya perlu iklim investasi yang kondusif. Nah inilah keseluruhan dari isi Undang-Undang Cipta Kerja itu bagaimana bisa menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia ini. Iklim investasi. Nah, kita di bidang ketenagakerjaan tentunya penting itu karena kita berharap dengan iklim investasi yang baik akan tercipta pengembangan usaha atau usaha baru dan tercipta lapangan kerja baru. Kenapa penting Pak penciptaan lapangan kerja itu? Karena ini Pak, ini mereka-mereka ini yang pengangguran terbuka, penganggur penuh, sama sekali belum bekerja. Mereka orang yang potensial untuk bekerja, mau bekerja dan sanggup bekerja, tetapi tidak dapat pekerjaan. Nah kalau tidak ada penciptaan lapangan kerja, terus mereka mau apa? Contohnya misalnya Pak, kenapa penciptaan lapangan kerja itu mutlak kita upayakan. Taruhlah di Jakarta ini misalnya pencari kerjanya 500 orang, lapangan kerjanya 200.
Yang 200 ini sudah diisi oleh pekerja. Nah, yang 300 ini mau bekerja di mana? Karena di Indonesia ini pencari kerja lebih banyak dari pekerjaan yang ada. Jadi kalau lapangan kerjanya cuma 200, pencari kerjanya 500, 200 sudah diisi, 300 kapan dapat pekerjaan? Kalau tidak ada penciptaan lapangan kerja baru. Kalau hanya mengandalkan lapangan kerja yang 200 ini. Nah, kalau hanya menunggu yang 200 lapangan kerja ini akan diisi oleh 500 orang, kan yang 300 ini harus apa, Pak? Yang dia lakukan. Pilihannya cuma menunggu mereka yang sudah bekerja meninggal atau menunggu yang 200 ini pensiun, baru bisa dia gantikan, kan seperti itu. Nah, masalahnya kalau ini menunggu ini pensiun baru menggantikan, ini juga sudah usia pensiun juga. Dia tiba masanya dapat kesempatan untuk bekerja, usianya juga sudah usia pensiun. Sudah tidak produktif lagi. Nah, artinya supaya yang 300 ini bisa bekerja pada saat dia masih usia produktif, ya harus ada lapangan kerja baru menambah yang 200 tadi. Menjadi ya minimal 500 lah, karena 500 pencari kerjanya. Syukur-syukur kalau lebih 500 supaya posisi tawar pekerja buruhnya bagus. Ya karena berlaku hukum supply demand, makin banyak yang orang membutuhkan makin mahal harganya. Makin sedikit barang yang dibutuhkan itu makin gitu ya. Jadi itu pentingnya kita dalam hal investasi, iklim investasi supaya ada pencipta lapangan kerja baru. Supaya menganggur ini Pak, mau diapakan ini? Ini juga rawan ini yang setengah pengangguran sedikit-sedikit juga jadi penganggur penuh juga dia. Ini meleset sedikit jadi masuk juga di sini. Yang setengah pengangguran ini. Nah, di samping itu tentunya Bapak Ibu yang penting bagi kita bukan sekedar menciptakan lapangan kerja itu. Bukan sekedar menciptakan lapangan kerja, tetapi bagaimana supaya pekerjaan-pekerjaan yang tercipta itu adalah pekerjaan yang produktif. Produktif. Supaya mereka bekerja di situ ya upahnya memadai, bisa mensejahterakan dia, si pekerja buruh ini. Kemudian yang layak, artinya ya di situ ada keselamatan kesehatannya terlindungi, kesejahteraannya terpenuhi, dan lain. Pekerjaan-pekerjaan yang layak. Nah itu, sehingga kita sangat mendukung adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, karena rangkaian dari Undang-Undang Cipta Kerja ini akhir-akhirnya adalah pasti ke ketenaga kerjaan, penciptaan lapangan kerja. Itu Bapak Ibu ya. Lanjut deh. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu, ini baik penganggur terbuka, setengah penganggur maupun paruh waktu, kalau kita lihat karakteristiknya menurut umur, ini kan rata-rata yang penganggur terbuka itu sebagian besar usia 15-24, kemudian setengah penganggur, artinya kan usia-usia muda semua nih. Nah kalau yang paruh waktu ini rata-rata lebih senior, karena siapa mereka yang paruh waktu itu? Biasanya mereka, taruhlah misalnya ibu-ibu rumah tangga, pada saat awal dia mungkin dia masih punya anak, punya apa segala macam, baru melahirkan dan lain-lain, pasti dia tidak bekerja. Tetapi begitu anaknya sudah bisa ditinggal, ini rata-rata mereka mau bekerja, mengisi waktunya untuk bekerja. Nah ini fenomena yang banyak berkembang sekarang. Yang dulu ibu rumah tangga hanya mengurus rumah tangga, sekarang banyak yang menggunakan waktunya untuk bekerja. Taruhlah misalnya dia membuat kue, kemudian atau mau menjahit, dan macam-macam sekarang. Berkembang kreativitas ibu-ibu itu yang anaknya sudah bisa ditinggal. Nah makanya banyak orang-orang yang paruh waktu itu ini. Makanya saya katakan tadi, misalnya ibu-ibu yang pagi ngurusin suami atau anaknya, kemudian setelah semua beres dia mengerjakan usahanya sendiri. Nah ini kan rata-rata sudah senior-senior umurnya. Nah ini, pekerja paruh waktu. Nah tentunya ini harus kita sikapi dengan berbagai kebijakan juga. Kalau mereka-mereka ini tentunya membutuhkan jenis pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang dia. Kemudian ini anak-anak milenial ini pasti juga membutuhkan lapangan kerja yang bisa mengakomodir mereka. Anak-anak milenial sekarang, Pak, ini umur-umur mereka ini sangat berbeda dengan kita-kita dulu, dengan generasi-generasi yang dulu. Kalau dulu kita begitu lulus pasti orientasinya mau jadi pegawai negeri. Pegawai negeri itu identik dengan pegawai tetap. Pokoknya ya sedikit-sedikit yang penting cukup. Tidak berpikir lagi untuk, ya ada juga yang berpikir untuk belajar lagi, tapi yang penting udah bekerja, dapat penghasilan secukup-cukupnya, ya sudahlah. Nah anak milenial sekarang kan tidak seperti itu Pak. Di rumah saya banyak Pak, anak-anak ponakan-ponakan sepupu,
Pada saat penerima pegawai negeri satu pun tidak ada yang mau daftar. Nah, salah satu masih ada di rumah sekarang, itu saya juga bingung. Dia bekerja di satu perusahaan, pekerjaannya itu sangat bagus. Di perusahaannya juga dia dihargai, upahnya bagus, semuanya difasilitasi gitu. Sudah sangat bagus. Tetapi beberapa waktu itu dia pindah lagi ke tempat lain gitu. Pindah pekerjaan. Lalu saya tanya, lah apa masalahmu di tempat yang lama? Emang yang punya perusahaan tidak baik gitu, atau tidak nyaman, atau tidak kondusif, atau upahnya tidak memadai? Upahnya sudah sangat layak sekali. Kemudian lingkungannya semuanya serba nyaman, semuanya serba baik, tidak ada masalah sama sekali. Lah kenapa kamu pindah? Nah ini Pak, bedanya dengan zaman kita yang selalu berpikir konvensional. Jadi dia itu pindah bukan karena upahnya tidak layak, bukan karena tidak nyaman di perusahaan itu, tetapi karena di situ tidak ada tantangan lagi. Kalau saya bekerja di perusahaan ini terus, Kak, ini saya tidak punya tantangan lagi. Ya sudah mentok di situlah. Artinya karena tidak ada tantangan, keahlian, keterampilan, kompetensi yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini ya cukup segini. Semuanya saya sudah bisa kerjakan dengan apa yang saya ketahui, mampu saya lakukan. Nah kalau saya bertahan di sini maka seumur-umur juga upah saya levelnya segini, karena tarif di lapangan untuk pekerjaan ini, tarifnya di lapangan itu memang mentoknya harganya cuma sekian. Nah kalau saya mendapat upah yang jauh lebih tinggi lagi, lebih bagus, saya harus pindah ke pekerjaan yang lain yang tantangannya lebih besar. Membutuhkan keahlian, keterampilan, kompetensi yang lebih tinggi lagi, lebih canggih lagi. Nah itu baru upah saya bisa lebih bagus lagi. Sudah dibayar 40 juta per bulan, itu belum bagi dia, belum mentok itu. Masih ada lagi level di atasnya, tapi itu harus ada tantangannya lebih tinggi lagi. Jadi dia pekerjaannya itu polisi cyber, jadi polisinya sistem jaringan alam maya ini, dia polisinya gitu ya. Cyber police, jadi polisi cyber gitu. Nah, dia pindah kerja karena mencari tantangan yang lebih hebat lagi. Kalau dia bisa menyelesaikan permasalahan di situ, bisa mengembangkan di situ, maka tarifnya akan masuk ke level itu lagi. Nah itu Pak. Jadi kita paksakan pun dia tetap di sini, dianya yang sakit. Kalau kita paksakan dia menjadi pegawai tetap di sini, dia tidak mau jadi pegawai tetap, dia mau menjadi pegawai yang tidak tetap. Gitu. Nah ini karakteristik anak-anak milenial sekarang. Mereka selalu mencari tantangan, berpindah-berpindah untuk nyari yang lebih bagus menurut dia. Nah ini tentunya harus kita akomodir dalam peraturan-peraturan kita. Nah peraturan kita kan selalu, atau pekerja-pekerja yang konvensional selama ini kan mereka selalunya, pokoknya maunya pegawai tetap saja. Nah kita juga ini termasuk pegawai kan pilihannya pegawai tetap gitu kan, tidak berani tantangan. Tapi anak-anak sekarang seperti itu Pak. Mereka orang-orang yang sudah beda. Sikap kerjanya, pilihan kerjanya, cara, pokoknya pola pikirnya sudah berbeda. Nah ini yang harus kita akomodir di dalam peraturan kita. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga Undang-Undang Cipta Kerja yang kita buat sekarang, klaster ketenagakerjaan itu isinya mengakomodir mereka-mereka ini. Yang berpindah-pindah, tidak mau di satu tempat. Kalau selama ini kan pekerja buruh demo karena dia tidak mau pegawai PKWT, kebalikan anak-anak milenial sekarang. Nah artinya, kita harus melindungi juga mereka ini. Nah, program perlindungan kita harus mengakomodir ini. Makanya di dalam peraturan kita, di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini, saya yakin Ibu Reni sudah menyampaikan, itu kita fokus mengatur, memperbaiki peraturan untuk orang yang bekerja dengan hubungan PKWT, hubungan kerja PKWT. Nah, selama ini kalau kita bandingkan orang yang bekerja dengan hubungan kerja PKWT dan PKWTT itu kan sangat berbeda Pak. Makanya pekerja buruh cenderung ingin menjadi PKWTT, sangat takut menjadi PKWT. Kenapa? Karena PKWT selama ini pekerja dengan hubungan perjanjian kerja waktu tertentu ini kan perlindungannya nyaris tidak ada, hampir tidak ada. Nah di peraturan yang baru ini kita kembangkan. Jadi kalau pegawai tetap pada saat dia PHK mendapatkan pesangon. Nah orang yang hubungan kerjanya PKWT apabila berakhir hubungan kerjanya maka mendapat kompensasi yang besarnya relatif sama. Sehingga dia tidak menakutkan lagi untuk pekerja PKWT. Selain itu untuk mengakomodir tadi ini mereka yang berpindah-pindah seperti itu ya. Bekerja 6 bulan di sini, 1 tahun di sini, tidak mau lagi di situ, pindah lagi ke tempat lain. Nah ini, jadi peraturan yang baru kita lengkapi dengan memberikan perlindungan yang sama, persis sama mungkin tidak, yang relatif sama antara orang yang hubungan kerja
PKWTT dan PKWT. Yang pegawai tetap atau PKWTT dapat pesangon, PKWT dapat uang kompensasi. Ya, kalau konsep sekarang ini itu kalau setahun bekerja maka dapat kompensasi selama sebesar 1 bulan upah. Itu konsepnya. Jadi kalau dia 2 tahun berarti dapat 2 bulan upah. Itu yang namanya kompensasi. Kalau kurang dari 1 tahun ya proporsional. Proporsional. Tapi minimal dia harus bekerja minimal 1 bulan. Nah itu dapat kompensasi. Jadi karena karakteristik mereka anak-anak seperti ini banyak, makanya kita harus melindungi mereka, gitu ya, dengan membuat aturan untuk melindungi mereka-mereka ini. Nah, termasuk nanti ini Pak, tentunya mereka yang pekerja-pekerja paruh waktu ini, nah ini mereka yang bekerja jam-jaman, ini kan banyak yang bekerja jam-jaman, saya sampaikan tadi paruh waktu, ya ibu-ibu rumah tangga dan lain-lain, selain yang memang selama ini sudah ada paruh waktu ya seperti guru tari dan lain-lain itu banyak. Di pekerja seni banyak, di pekerjaan mass media itu juga banyak pekerjaan-pekerjaan yang paruh waktu. Nah ini selama ini tidak kita atur. Nah itu Bapak Ibu. Lanjut. Lanjut deh. Kemudian itu tadi dari segi umur. Mereka semua umur-umur yang penganggurannya sebagian besar umur produktif. Yang produktif juga rata-rata anak-anak milenial. Jadi sayang kalau kita tidak membuat kebijakan untuk memberdayakan mereka. Karena kalau tidak ya terjadi pemborosan sumber daya manusia. Kemudian dari aspek pendidikan Pak. Semuanya ini kalau kita lihat ya relatif biru, kuning dan hijau. Artinya inilah tingkat pendidikan termasuk yang bekerja. Kalau kita lihat semua termasuk yang bekerja itu sekitar 60% itu hanya tamat SMP. Nah ini baik yang bekerja maupun yang masih mencari pekerjaan, nah inilah karakteristiknya Pak. Ya SD, SMP, ya mentok-mentok SMA. Dan yang lebih parah lagi Pak, beberapa tahun terakhir ini kita betul-betul mengupayakan untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan vokasi atau kejuruan. Tetapi apa yang terjadi di BPS, kita lihat datanya, justru mereka tingkat penganggurannya tinggi. Yang lulusan baik itu pendidikan kejuruan maupun pelatihan kejuruan justru penganggurannya tinggi. Padahal tujuan kita mengembangkan pelatihan kejuruan, Kemenaker membangun BLK 180 BLK dulu itu, waktu saya masih di Latas, 187 kalau tidak salah BLK itu di bawah pusat semua. Itu untuk mengembangkan pelatihan kejuruan. Supaya ya mereka begitu selesai harusnya langsung bekerja karena sudah punya keahlian khusus gitu. Tetapi faktanya apa Pak? Sekarang tingkat penganggurannya malah tinggi. Artinya apa? Ada sesuatu yang miss di situ yang harus kita benahi di sistem pengembangan sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini. Ada yang perlu kita perbaiki di situ. Karena buktinya sudah diupayakan supaya pendidikan pelatihan kejuruan itu betul-betul masif. Ternyata begitu lulus, ternyata menganggurnya juga banyak. Nah ini tentunya tugas kita bersama sekarang dan ke depan, bagaimana mengembangkan program pengembangan sumber daya manusia yang hasilnya nanti betul-betul manusianya itu sesuai kebutuhan pasar kerja. Nah sehingga menyikapi ini, pentingnya peningkatan kualitas SDM di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ada beberapa kebijakan juga mengakomodir ini. Termasuk bagaimana kebijakan perizinan untuk lembaga-lembaga pelatihan yang akan membuka usaha program-program pelatihan. Nah, termasuk perizinan bagi tenaga kerja asing. TKA, tadi Ibu Reni menyampaikan, saya yakin, tenaga kerja asing itu semuanya tidak ada yang berubah, Pak, secara umum, sama dengan peraturan perizinan yang ada selama ini. Tetapi ada beberapa pengecualian, ada beberapa kemudahan. Antara lain yang kita beri kemudahan, yaitu tadi yang terkait dengan pengembangan program pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, yaitu untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi. Dalam hal kita membutuhkan tenaga kerja asing untuk membantu kita mengembangkan pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia, maka mereka-mereka ini diberi kemudahan untuk masuk ke Indonesia, untuk membantu kita, Pak, mengembangkan pendidikan dan pelatihan vokasi. Kenapa? Karena selama ini saya sampaikan tadi, dulu kita punya BLK itu 169
160-an lah Pak. Zaman saya masih di Latas dulu itu punya Kemenaker semua. Nah semua BLK-BLK ini dulu kita kembangkan, itu tidak kita kembangkan sendiri Pak. Itu sebagian besar bantuan dari Austria, dari Jerman, dari Jepang, itu dari berbagai negara membantu kita. Termasuk tenaga kerja asingnya membantu kita mengembangkan lembaga-lembaga pelatihan yang ada di Indonesia ini. Nah sempat stagnan karena kita pada saat otonomi daerah ini program-program pelatihan kita banyak yang berantakan. Termasuk kesinambungan bantuan-bantuan dari luar negeri ini. Ada berjalan tetapi hanya membangun fisik, misalnya di Serang, itu bantuan juga dari termasuk dari Austria dan lain-lain. Nah sekarang untuk pengembangan softwarenya atau program-program pelatihannya, nah ini harus kita bangun lagi supaya sesuai dengan kebutuhan teknologi yang ada sekarang. Nah sehingga untuk mengembangkan pelatihan yang kita butuhkan, kita membutuhkan tenaga-tenaga ahli dari luar negeri sana. Saya sendiri pernah Pak dulu ke Jerman, itu ke lembaga-lembaga pendidikan pelatihannya di sana untuk melihat bagaimana mereka membangun sumber daya manusia dan meminta tim mereka ke Indonesia melatih instruktur kita dan meminta ahli mereka bekerja sama untuk membangun karena kebetulan waktu itu saya di bagian pengembangan metode pelatihan. Nah ini kita, dan itulah yang hasilnya sekarang ini yang sebagian sudah bisa kita jadikan program pelatihan. Tetapi sempat stagnan gara-gara otonomi daerah banyak yang berantakan waktu itu. Nah sekarang kita harus bangun lagi. Sehingga ini terkait dengan apa yang disampaikan Ibu Reni tadi bahwa tenaga kerja asing itu sama Pak, ketat kita mengawasi. Tetapi ada memang yang diberi kemudahan. Antara lain yaitu tenaga yang akan membantu kita untuk vocational training, vocational education. Nah itu diberi kemudahan. Tetapi tidak lama-lama juga. Apabila dia sudah membantu kita, sudah selesai, ya sudah kita kembalikan ke mereka. Kembalikan ke negaranya. Dan ini yang dilakukan oleh negara-negara lain, Pak. Seperti Malaysia. Emang Malaysia bisa secepat itu pendidikannya kalau dia tidak menggunakan teknik seperti ini? Saya waktu SMA, guru-guru saya itu guru-guru mantan dosen Malaysia, Pak. Mereka direkrut di sana untuk melatih orang Malaysia mengajar. Begitu mereka pandai, dikembalikan tuh dosen-dosen kita. Dialah menjadi guru SMA saya dulu, mantan-mantan pengajar di Malaysia. Nah ini mereka sudah lakukan dari zaman bahula. Nah kita harus melakukan itu Pak, nggak bisa berdiri sendiri. Kita harus mau membuka diri, mendapatkan pembelajaran dari orang-orang yang lebih pintar dari kita. Nah itu, kita bukalah itu di perizinan tenaga kerja asing. Ada kemudahan dibanding tenaga kerja asing secara umum. Nah ini harus kita beritahu kepada masyarakat. Karena di masyarakat kan berkembang bahwa dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, maka tenaga kerja asing akan sebebas-bebasnya masuk ke Indonesia. Enggak begitu Pak. Percuma kita mengembangkan lapangan kerja itu, menciptakan lapangan kerja, kalau nanti yang isi tenaga kerja asing semua, apa gunanya Pak? Lapangan kerja kita ciptakan untuk tenaga kerja Indonesia, tetapi kita butuhkan tenaga kerja asing untuk membantu supaya tenaga kerja Indonesia bisa bekerja. Kan begitu? Supaya tenaga kerja Indonesia bisa mengisi lapangan kerja tadi. Kalau tidak, ya betul-betul nanti yang isi tenaga kerja asing. Kenapa? Karena teknologi tidak bisa kita tolak. Kemajuan peradaban tidak bisa kita tolak. Teknologi informasi komunikasi dan lain-lain akan masuk. Otomatisasi, digitalisasi akan masuk. Kita tolak, nggak bisa nolak. Nah masalahnya siap nggak SDM kita untuk melaksanakan pekerjaan itu. Nah itu dia tantangannya. Kalau tidak siap, pasti akan datang tenaga kerja yang akan mengerjakan itu, yaitu tenaga kerja asing. Nah itu Pak ya. Jadi memang ada kemudahan karena memang kita butuhkan tenaga kerja asing itu untuk membantu kita mengembangkan sumber daya manusia. Itu salah satu di perizinan tenaga kerja asing. Termasuk teknisi-teknisi, Ibu Reni sudah menyampaikan ya, tenaga ahli untuk pengembangan SDM dan teknis yang bisa menservis atau memperbaiki mesin-mesin atau alat produksi yang ada di perusahaan-perusahaan. Itu juga diberi kemudahan. Lanjut. Lanjut deh. Nah Bapak Ibu secara garis besar seperti ini, kenapa Undang-Undang Cipta Kerja itu perlu. Pertama kalau kita lihat kondisi global apapun yang terjadi di dunia ini pasti akan berdampak ke Indonesia. Apabila terjadi krisis, maka terjadi juga krisis di Indonesia. Apabila ada bencana dan lain-lain, ya seperti Corona ini ya terjadi juga di Indonesia. Dan yang tidak kalah penting Pak, kemajuan peradaban. Kemajuan yang mengembangkan teknologi segala macam di sana, di Jerman, di Amerika, di mana-mana, tetapi hasil pengembangannya itu akan masuk ke Indonesia.
kemajuan teknologi ini nih. Ini berkembang secara global dan pasti akan masuk di Indonesia. Pertanyaannya adalah, kita pasti siap menggunakan teknologi itu. Kita selalu siap, Pak. Teknologi apa saja masuk di Indonesia itu cepat kita gunakan. Permasalahannya, apakah tenaga kerja kita siap menghadapi teknologi itu sebagai pekerja, bukan sebagai pengguna. Nah, tempo hari ada kasus masuk ke kantor. Kasusnya itu perusahaan penjual AC. Saya baca-baca dokumennya itu sebagian AC yang dia jual itu AC impor. Kenapa? Karena teknologi AC-nya itu belum ada di Indonesia. Jadi AC-nya itu AC jadi. Nah, di sini artinya kita hanya perdagangannya, bukan teknologi produksinya, bukan industri pengolahannya di kita. Nah, yang menjadi pertanyaan kan, AC-nya ada di Indonesia, teknologinya tidak ada di sini. Artinya yang akan menservis siapa, Pak? Ya pasti orang-orang itu lagi. Itu yang tadi saya katakan. Banyak teknologi masuk ke Indonesia, tetapi banyak produk masuk ke Indonesia, tapi teknologinya tidak ada di kita. Nah, kalau itu rusak, bermasalah, kan mencari tenaga kerja yang mengetahui teknologi itu. Nah, ini yang sekarang banyak terjadi di perusahaan-perusahaan. Teknologinya ada, tetapi begitu rusak, dia tidak bisa diapa-apakan karena teknisinya di Indonesia tidak ada. Nah, ini terkait lagi dengan itu tadi. Makanya untuk sekarang ini, ya mudah-mudahan ke depan itu bisa kita ambil alih. Untuk sekarang ini termasuk yang diberi kemudahan di perizinan TKA atau RPTK tadi. Selain orang ahli di bidang pelatihan pendidikan vokasi, ini juga diberi kemudahan untuk sekarang ini. Orang-orang ahli atau teknisi yang akan memperbaiki alat produksi yang rusak. Apabila di perusahaan itu ada alat produksinya rusak, mesinnya rusak misalnya. Nah, sekarang ini itu diberi kemudahan. Salah satu diantaranya diberi kemudahan untuk datang memperbaiki mesin-mesin itu. Alat produksi itu. Karena faktanya memang banyak, Pak. Banyak teknologi masuk ke Indonesia, teknologinya tidak ada di sini. Atau banyak barang-barang masuk ke Indonesia, tapi teknologinya tidak ada di sini. Begitu dia rusak, maka dia mencari juga manusia yang bisa memperbaikinya. Nah, ini sekarang diberi kemudahan untuk masuk ke Indonesia, untuk memperbaiki mesin itu. Nah, itu salah satulah isi dari peraturan TKA yang baru itu. Jadi ada tenaga kerja asing diberi kemudahan antara lain untuk vocational training, vocational education, dan teknisi yang akan memperbaiki mesin atau alat produksi yang rusak di perusahaan. Tapi tidak lama, 2 bulan. 2 bulan tidak selesai juga, perpanjang 1 bulan, 3 bulan. Setelah itu dikembalikan. Nah, pertanyaannya kapan Indonesia bisa memiliki teknisinya ini? Itu kan? Kan itu yang harus kita pikirkan ke depan. Jadi kapan Indonesia bisa menjadi teknisi atau menjadi operator untuk alat-alat ini. Karena kalau kita telat pengembangan SDM-nya, operatornya pun bisa-bisa dari luar, Pak. Operatornya bisa dari luar. Orang kita teknologinya tidak ngerti apa-apa, operatornya bisa dari luar, teknisinya dari luar, akhirnya kesempatan kerjanya ya tenaga kerja asing, kan tidak kita inginkan itu. Nah, sehingga memang ada beberapa kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan bukan untuk kepentingan tenaga kerja asing itu, tetapi kepentingan tenaga kerja Indonesia. Karena kalau mesin tadi tidak diperbaiki, otomatis penyedia bahan baku, pekerja-pekerja ada di situ berhenti bekerja. Yang melaksanakan proses produksi, pekerja yang ada di situ berhenti bekerja. Yang pemasaran dan lain-lain berhenti semua bekerja. Nah, jadi kemudahan TK itu bukan untuk siapa? Bukan untuk tenaga kerja asing, tetapi untuk proses produksi di Indonesia. Nah, ke depan kita harapkan kemajuan teknologi ini ya kita bisa ikuti juga dengan penyiapan sumber daya manusianya. Supaya teknologinya masuk, ya sumber daya manusia di Indonesia itu bisa berperan di situ. Dia bisa sebagai operatornya, dia juga sebagai teknisinya apabila rusak misalnya. Dan dia juga bisa menjadi pelatih bagi orang-orang yang akan bekerja di bidang itu atau pendidik. Kan seperti itu Pak yang harus kita kembangkan ke depan. Nah, ini bukan cuma terjadi di swasta Pak. Kita-kita ini berada di dalamnya. Kita-kita ini kan kita kadang-kadang kalau bicara begini seolah-olah ini terjadi untuk pegawai swasta. Tapi untuk urusan teknologi ini tidak Pak, ini termasuk di pemerintahan. Termasuk di pemerintahan.
Nah, waktu di forum yang tempo hari, yang ini kan belum semua, tempo hari belum seluruh pengawas. Nah, sekarang ini seluruh pengawas ya. Nah, ini pada pertemuan di Royal Kuningan tempo hari sudah saya sampaikan. Saya beberapa waktu lalu, akhir tahun lalu saya kembali dari Korea. Dari Korea mengikuti undangan dari lembaga administrasinya lah di sana, kayak tempat pendidikan pegawai negerinya, kayak kita di sini LAN. Itu kayak reuni, tetapi intinya dia mengundang untuk menunjukkan bagaimana kemajuan peradaban di Korea. Bagaimana kemajuan peradaban, kemajuan teknologi di bidang aparaturnya, di pemerintahannya. Bagaimana pelayanan aparatur di sana menggunakan teknologi canggih. Tidak butuh lagi banyak pegawai, Pak. Tidak perlu lagi ribuan pegawai, jangankan ribuan, ratusan pun dia nggak butuh lagi. Karena pegawai negeri di sana sudah menggunakan teknologi canggih. Contohnya misalnya, salah satu kantor yang saya kunjungi, kantor itu, kantor pemerintahnya, di satu kantor itu dia sudah bisa memonitor apapun yang terjadi di kota itu. Misalnya, saya sudah beri, yang ikut tempo hari Vicon, mungkin sudah ini, karena yang dia tunjukkan waktu itu adalah dia menjelaskan apabila di suatu tempat, di satu rumah, di jalan manapun itu, ada rumah yang AC-nya misalnya akan tidak berfungsi, belum lagi tidak berfungsi, cenderung tidak berfungsi atau akan rusak, itu langsung ketahuan bahwa di rumah ini, jalan ini, nomor sekian ada satu AC di situ yang tidak berfungsi dengan baik. Langsung terdeteksi, Pak. Ada bola lampu yang tidak berfungsi dengan baik. Ada kabel listrik yang mau crosslet, belum lagi crosslet. Yang ada gejala crosslet, itu langsung ketahuan di situ, di kantor itu. Kenapa dia begitu, Pak? Karena dia sangat konsen sekali penggunaan energi. Dia tidak mau ada pemborosan energi. Karena alat listrik atau alat-alat apa itu tidak berfungsi dengan baik, itu identik dengan pemborosan energi. Dan ya tentunya ya bahaya kebakaran dan lain-lain. Mereka mengantisipasi lebih dini. Nah ini langsung terdeteksi semua, Pak. Seperti itu. Atau ada indikasi satu rumah, misalnya di pelosok-pelosok ada rumah, kira-kira dini hari jam berapa tiba-tiba ada orang yang mau berniat jahat ke rumah itu, misalnya mau jadi maling atau mau merusak apa rumah itu belum lagi maling itu melakukan aksi malingnya, itu sudah terdeteksi bahwa ada orang yang akan jadi maling atau membongkar rumah itu atau mencuri di situ, langsung terdeteksi. Atau ada anak di kerumunan, tiba-tiba ada orang mau menculik anak misalnya. Di ribuan orang yang hadir ada satu orang yang berniat menculik anak, itu langsung terdeteksi, Pak. Di kantor itu semua itu. Saya tanya, makanya saya katakan tadi nggak perlu lagi pegawai negeri banyak-banyak. Saya tanya, ini karyawannya memang berapa banyak di sini? Kok semuanya kayaknya orang bernapas pun terdeteksi semua di kantormu ini? Tidak banyak, Pak, tidak sampai 10 orang, tidak sampai 20 orang. Waktu itu pada saat itu 17 kalau tidak salah. Itu 24 jam sip-sipan, 24 jam kerja. Itu pegawai negeri, Pak. Dan itu dia bisa mengerjakan semua pekerjaan itu, pegawai negeri, karena menggunakan teknologi canggih. Teknologi. Dan aparaturnya itu ya orang-orang canggih semua, aparatur pemerintahnya itu. Bisa mengoperasikan semua teknologi itu. Jadi tidak apalagi, tidak mumet lagi mikirin sesuatu. Dan begitu ada terdeteksi sesuatu bermasalah, itu tidak perlu lagi, Pak, yang punya rumah nelpon PLN, nelpon Telkom, atau nelpon polisi. Begitu kejahatan itu terdeteksi, begitu masalah itu terdeteksi oleh kantor ini, otomatis PLN langsung datang, polisi langsung datang, pemadam kebakaran langsung datang. Yang punya rumah tidak perlu ribut repot lagi nelpon sana sini. Nah kalau kita sudah nelpon pun polisinya kagak datang-datang, pemadamnya tidak datang-datang, sudah habis rumah sekampung belum datang pemadamnya kan. Nah ini Pak, bedanya pelayanan pegawai negerinya di sana, pelayanan aparatur pemerintah begitu canggih. Bahkan pelayanan di rumah-rumah tangga itu sudah seperti itu, Pak. Banyak pelayanan-pelayanan rumah tangga sudah menggunakan teknologi. Untuk ngepel, untuk nyapu nggak perlu lagi pakai robot. Dan robotnya itu ada sentralnya, begitu sakit robotnya langsung terdeteksi. Nah ini Pak, jadi bukan hanya di swasta, di pegawai negeri pun terjadi seperti itu. Makanya waktu itu, pada saat saya pulang dari Korea, saya ada sosialisasi BIMTEK mengenai waktu itu masih direktur pengupahan. Saya cerita mengenai bagaimana kemajuan di sana, bagaimana ke depan juga kita mengembangkan pengupahan yang itu saya jelaskan tadi. Nah, waktu itu Bappenas sudah mengembangkan kira-kira ke depan pegawai negeri itu pekerjaan apa saja yang bisa dikerjakan di rumah kan waktu itu, tahun lalu itu, akhir tahun lalu kan Bappenas sudah simulasi ya, kira-kira pekerjaan apa yang bisa dilakukan oleh
pegawai negeri tidak harus di kantor. Tiba-tiba datang COVID, Pak. Terjadilah semua. Kita rapat semua, tengah malam pun kita bisa rapat sekarang kan. Nah itu teknologi. COVID juga mempercepat implementasi teknologi informasi ini. Iya kan? Dengan COVID sekarang nggak jelas lagi nih Pak, kata ponakan saya, emang sekarang pegawai negeri begitu ya? Yang tadi itu. Jam 7 malam rapat, 9 malam rapat, Vicon. Kenapa teknologi? Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kemajuan teknologi ini di era di level global, ya kalau kita tidak ikuti tadi, ya tertinggal kita Pak. Kalau pegawai negeri kita begini-begini saja terus, orang di sana pegawai negerinya sudah seperti itu pelayanannya, masyarakat kita juga pastikan tertinggal karena pelayanan pegawai negerinya, pemerintahnya lelet, ya republiknya akan lelet juga, tertinggal juga kita. Ya nanti akan itu tadi. Dulu kita dijajah secara ini, nanti terjajah dalam berbagai aspek, dalam sosial, dalam budaya, dalam politik. Nah, seperti itu. Kalau kita tidak mengikuti peradaban global ini. Nah, ini tentunya Pak harus kita ikuti dengan berbagai perubahan kebijakan regulasi. Kemudian kondisi internal, ya pastinya kondisi global. Tanpa ada kondisi global pun kalau kita tidak pandai mengatur republik ini, tidak pandai mengelola sumber daya alam, pasti akan banyak permasalahan ekonomi, permasalahan sosial, permasalahan pendidikan, keahlian, keterampilan, dan segala macam. Ini pasti akan bermasalah internal apabila kita tidak punya strategi bagaimana tadi. Meskipun tidak ada urusan masalah global, internal pun bisa jadi bermasalah sendiri apabila kita tidak mempunyai program-program strategis. Misalnya pengembangan SDM dan lain-lain, investasi lokal, ya, pastinya seperti itu Pak ya. Nah ini kondisi internal yang kita hadapi, perlambatan ekonomi dan lain-lain. Nah kemudian, nah ini yang tidak kalah penting Pak. Kenapa RUU Cipta Kerja ini sangat penting? Karena dari aspek kebijakan regulasi, nah di Indonesia ini di bidang regulasi itu kan ada berbagai permasalahan Pak. Ada permasalahan terkait regulasi itu, ada kadang regulasinya ada, tapi tidak ada yang mematuhi regulasi itu. Nah itu kan tidak mematuhi regulasinya. Ada regulasinya, tapi tidak ada yang tahu regulasi itu. Ada yang sudah tahu, tapi tidak patuh. Ada yang tidak tahu sama sekali. Ada juga, ya regulasinya memang tidak bisa diimplementasikan, sudah tidak realistis. Ada juga praktek-praktek yang belum ada aturannya, yang perlu regulasi. Ada juga regulasinya tumpang tindih. Nah ini semuanya masih ada di Republik kita ini. Semua terjadi seperti itu. Ada yang tahu regulasinya, tapi kita langgar. Ada memang ya tidak tahu regulasi. Ada yang praktek-praktek belum ada regulasinya. Ya contohnya tadi, praktek sudah banyak tapi belum ada aturannya. Orang yang bekerja jam-jaman tadi Pak. Di mana-mana sudah banyak orang bekerja jam-jaman. Bukan sekarang, dari dahulu juga. Itu tadi kan guru-guru tari, guru dansa, guru apa, itu kan dari dulu ada itu. Dan itu tidak kita aturkan selama ini. Jadi bukan karena kemajuan teknologi sehingga ada orang yang bekerja jam-jaman itu atau yang bekerja part-time dari dulu, tapi tidak kita atur. Nah, sehingga memang masih banyak hal-hal yang tidak ada aturannya. Seperti itu tadi. Ada juga, ada aturannya tapi tidak realistis diterapkan. Contohnya apa? Ya tidak jauh-jauh, upah minimum. Aturan upah minimum. Makanya Bapak Ibu pengawas kan, pernah nggak Bapak Ibu menegakkan aturan upah minimum itu untuk usaha mikro kecil? Upah minimum sanksinya kan pidana. Kalau tidak bayar, taruhlah Jakarta upah minimum di atas 4 juta. Kalau tidak bayar 4 juta, 200, 4 juta 300 kan sanksinya pidana. 4 tahun. Nah, ada nggak pengawas-pengawas kita menerapkan itu, menegakkan sanksi itu untuk usaha mikro kecil? Ada tidak Pak pengawas di Republik ini menegakkan sanksi upah minimum untuk usaha mikro kecil karena tidak bayar upah minimum? Tidak ada kan? Belum ada setahu saya menegakkan sanksi upah minimum pada usaha mikro kecil. Belum ada Pak pengawas menegakkan itu. Harusnya kan di Jakarta sudah 4 juta lebih. Nah di depan kantor kita itu pedagang-pedagang kaki lima yang ada pekerjanya satu, tukang gerobak yang mempekerjakan 1 orang, atau warteg yang mempekerjakan 1-2 orang kan upahnya harusnya kan di atas 4 juta. Tapi faktanya mereka itu paling upahnya 2 juta. Nah pengawas menegakkan nggak sanksi itu? Kenapa? Karena aturannya yang tidak realistis Pak. Tidak masuk akal aturan itu. Makanya pengawas juga nggak mau menegakkan itu karena aturannya yang nggak benar. Harusnya kita membuat aturan yang layak diterapkan. Ini kan tidak layak diterapkan. Nah, makanya
di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini itu salah satu yang kita perbaiki. Coba Pak, kalau itu ditegakkan oleh pengawas aturan upah minimum itu, usaha mikro, semua pedagang-pedagang kaki lima yang ada membantu orang, satu orang membantu, warung-warung, kios-kios, mau dipenjara, apa yang terjadi Pak? Seluruh lahan kosong di Jakarta ini harus dibangun dulu penjara di situ. Baru dipenjarakan satu-satu. Kan bukan sesuatu yang menyelesaikan masalah. Karena memang aturannya yang tidak realistis diterapkan. Nah, di dalam peraturan yang baru ini, Undang-Undang Cipta Kerja, nah hal seperti ini salah satu yang kita sempurnakan. Tadi jam-jaman orang part-time tidak ada aturannya kita atur. Upah minimum yang tidak realistis diterapkan untuk usaha mikro kecil kita perbaiki. Nah, sehingga aturan upah minimum yang ada sekarang itu tidak berlaku lagi bagi usaha mikro kecil. Jadi kalau Bapak Ibu pengawas melakukan pengawasan mengenai penerapan upah minimum di perusahaan ke depan, itu hanya berlaku bagi usaha menengah dan besar. Kan tidak mungkin Pak, pedagang gerobak jual gorengan, ada yang bantu-bantu satu orang, kita samakan dengan PT Dirgantara, PT Freeport, sama aturannya kan tidak realistis untuk diterapkan. Nah, sekarang kita perbaiki. Untuk upah minimum hanya untuk usaha menengah dan besar. Usaha mikro dan kecil itu tidak ada lagi urusan upah minimum di situ. Tetapi kita atur bahwa upah pada usaha mikro dan kecil itu namanya upah, tidak upah minimum. Upahnya apa? Upah mereka sepakati. Tetapi menyepakatinya ada juga dasarnya, yaitu rata-rata konsumsi di masyarakat setempat. Nah kan seperti itu. Kalau ini kan bisa diterapkan, Pak. Nah, menengah besar silakan saja Pak dipenjarain sana. Kalau tidak bayar upah minimum udah boleh diterapkan itu. Nah, gitu kan. Jadi aturan yang tidak realistis sehingga perlu kita perbaiki. Nah, ini Pak, yang terkait ini. Regulasi tumpahan tindih tidak efektif dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan karena memang merupakan program-program yang yang memang harus kita lakukan. Misalnya tadi ada perlakuan khusus untuk usaha mikro kecil, usaha-usaha informal, termasuk perizinannya nanti itu berbeda. Jadi kenapa? Karena tidak bisa kita berlakukan sama Pak. Mereka-mereka ini yang dibutuhkan bukan sanksi tetapi pembinaan. Usaha-usaha informal, usaha-usaha mikro kecil ini kan yang dibutuhkan mereka itu adalah pembinaan. Bagaimana supaya tetap berusaha, bagaimana bisa berkembang. Bukan disuruh langsung dipidana dan lain-lain. Nah, sehingga di kebijakan di Undang-Undang Cipta Kerja ini ada program-program khusus memang tidak berlaku bagi usaha mikro dan kecil, termasuk usaha-usaha informal. Nah, sehingga dia punya klaster khusus, klaster usaha mikro kecil menengah. Ada klasternya sendiri. Jadi terkait dengan regulasi Pak ini yang kita benahi. Nah, sehingga Bapak Ibu, inilah latar belakang kenapa perlu Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Ya tadi perlu perluasan lapangan kerja karena kalau tidak, yaitu tadi keburu pensiun orang belum bekerja kalau tidak ada lapangan kerja baru. Ya, jadi dia sudah pendidikan, keburu dia sudah lupa semua ilmunya karena sudah kelamaan menganggur baru bisa kerja atau sudah keburu usia pensiun baru bekerja sehingga perluasan lapangan kerja itu sangat penting dan perlindungan pada usaha mikro kecil jangan kita samakan mereka dengan perusahaan besar karena mereka berusaha saja sudah bagus. Terdaftar saja sudah bagus, jangan semua serba disanksi. Nah, tetapi kita usahakan dia bagaimana dia dari mikro menjadi usaha kecil, menengah besar. Nah, begitu menengah besar udah itu perlakuannya pasti akan berbeda. Kemudian, nah investasi Pak, kita juga tentunya berharapkan penciptaan lapangan kerja bukan sekedar lapangan kerja, tetapi lapangan kerja yang berkualitas, yang pekerja-pekerjanya nanti adalah pekerjaan-pekerjaan yang produktif, yang tentunya di situ juga ada perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian ini tadi ya simplifikasi, harmonisasi. Nah kita harapkan ya dengan ini semua apa yang kita cita-citakan ke depan ya Indonesia bisa menjadi negara yang bisa eksis di tingkat internasional yang tentunya bisa mensejahterakan masyarakatnya. Lanjut deh. Ini pengulangan saja Bapak Ibu yang tadi. Jadi bagaimana kita harus memanfaatkan tadi jangankan urusan bonus demografi yang sekarang saja kita belum bisa kita berdayakan. Tenaga kerja yang ada saja sekarang ya sebagian menganggur, ada setengah penganggur dan lain-lain. Belum lagi ini ada
Karena penganggur itu ada penganggur terbuka, sama sekali tidak bekerja, padahal siap dan mau bekerja. Ada setengah penganggur, dia masih mau bekerja, tapi pekerjaannya sudah tidak ada. Yang banyak itu adalah penganggur terselubung, Pak. Nah, pegawai negeri itu termasuk sebagian besar penganggur terselubung. Disguise unemployment. Jadi seolah-olah bekerja tetapi lebih banyak nganggurnya. Tidak produktif maksudnya. Bekerja tapi tidak produktif, lebih banyak waktunya boros daripada produktivitasnya. Nah, ini penganggur terselubung. Nah, ini pegawai negeri banyak di situ. Nah, mudah-mudahan ke depan kita ini di pegawai negeri tidak masuk ke level itu. Karena kenapa? Itu sangat menentukan kinerja pemerintahan kita sekarang dan ke depan. Jadi penganggur terselubung atau disguise unemployment. Kelihatannya bekerja dari pagi sampai sore, tidak berangkat, tepat waktu pulang, tepat waktu, tetapi nah itu dia. Sebenarnya banyak menganggurnya di antar waktunya itu. Mungkin main game, ngobrol, makan gak pulang-pulang, nah itulah. Nah, termasuk mungkin saya juga dulu, dan sekarang mungkin sering-sering juga seperti itu ya. Dan ini banyak terjadi di pegawai negeri. Kalau di swasta relatif agak ketat. Nah, disguise unemployment. Nah, ini tantangan berat kita juga, Pak, untuk aparatur. Karena disguise unemployment ini banyak terjadi di aparatur untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi, karena ini terkait dengan sebanyak apapun sumber daya manusia, apabila kita tidak berdayakan akan menjadi beban ekonomi. Jadi bonus demografi itu artinya orang yang usia produktif atau yang bukan anak kecil dan bukan jompo itu yang lebih banyak. Itulah bonus demografi, usia produktifnya lebih banyak. Ya minimal 60% ke atas lah, itulah bonus demografi. Nah kalau kita tidak optimalkan penggunanya sekarang, ini jangka panjang akan menjadi beban ekonomi. Artinya ya akan jadi masalah di masyarakat. Jadi bisa-bisa berdampak pada kemiskinan dan kriminal. Bentuknya nanti kan kemiskinan ada kriminal. Kalau kita tidak bisa berdayakan dengan baik. Nah tentunya Bapak Ibu, nah ini perlu kita lakukan tadi. Bagaimana kebijakan regulasi yang bisa mendukung peningkatan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia. Lanjut deh. Ini sekedar gambaran saja, inilah posisi produktivitas orang-orang Indonesia. Nah, kita berada pada 70. Ini cara membacanya, kalau kita mengambil Jepang sebagai angka 100, ini sama kita menggunakan angka purchasing power parity. Jadi ada base-nya. Nah, kita base-nya misalnya Jepang 100, maka kita baru 74,4% produktivitasnya. Rata-rata ASEAN itu 78,2. Jadi produktivitas kita itu masih di bawah ASEAN. Rata-rata negara ASEAN. Kita 74, ASEAN sudah 78. Filipina cukup tinggi, Pak. Karena Filipina itu mereka dijajah, tapi yang menjajah itu mereka dididik. Kalau yang menjajah kita kan kita tidak dididik. Tidak usah jauh-jauh, bahasanya pun tidak ada yang tertinggal. Kalau Filipina mereka dijajah, tapi bahasanya pun tertinggal. Mereka kan bahasa utamanya bahasa Inggris. Jadi karena dia bahasa Inggrisnya kuat, sehingga dimanapun di dunia ini pergi itu dia tangguh-tangguh di sana. Jadi bekerja di luar negeri mereka itu tangguh karena bahasanya sudah modal utamanya sudah bagus. Gitu ya. Jadi orang Filipina itu tangguh-tangguh di lembaga-lembaga internasional itu mereka kuat. Karena mereka modalnya itu tadi dijajah, tetapi dia ditinggalkan bahasanya. Nah kita kan dijajah baik Jepang maupun Belanda kan nggak ada yang tinggal bahasanya apa, ya kan? Mereka dijajah tapi bahasanya tinggal. Jadi modal utamanya bahasa Inggrisnya itu sangat memodali dia untuk bisa menjadi konsultan-konsultan di lembaga-lembaga internasional. Taruhlah di ILO banyak kan orang Filipina, orang Indonesia 1-2 Pak. Kemudian menjadi tenaga kerja di Eropa, di Amerika, mereka tenaga kerja yang misalnya perawat atau apa. Kalau kita kan paling pembantu, bahan segala macam itu. Nah mereka punya modal. Ya, mereka. Lanjut. Ya, saya kira sudah sama ya. Nah ini sekedar gambaran saja. Yang terakhir ini, jadi tadi sudah disampaikan Ibu Reni saya kira ya. Jadi salah satu program baru yang dikembangkan melalui undang-undang ini adalah adanya jaminan kehilangan pekerjaan. Itu terkait juga dengan, sebenarnya tidak terkait ya, tetapi dalam hal ini, pada saat ini kita kait-kaitkan sebenarnya. Tapi secara filosofi, secara hakikat itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan urusan PHK dan pesangon JKP ini. Tetapi dalam pembahasan itu dikait-kaitkan. Kenapa? Karena angka pesangon itu
jujur saja kan angkanya itu tidak sebesar lagi angka yang selama ini. Nah kan kita harus memberikan penjelasan kenapa angkanya sebegitu. Akhirnya dikaitkanlah dengan JKP. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, di Undang-Undang Cipta Kerja ini itu urusan PHK itu tidak ada yang berubah. Jadi alasan-alasannya dan syarat-syaratnya tidak berubah. Yang agak berubah itu adalah angkanya. Jadi tadi sudah disampaikan Ibu Reni, saya sempat ngikuti nanti kompensasinya itu maksimal 19. Nah, sebagian nanti diberikan dalam bentuk JKP. Jadi sebenarnya apa masalah di bidang PHK dan pesangon ini? Selama ini Pak, kita di atas aturan atau secara norma, pesangon itu kan cukup besar. Bisa sampai 30, bahkan ada yang sampai 43 kali sebenarnya kalau kita mau hitung semua itu ya. Tapi fakta di lapangan itu kan hanya ada di aturan, di regulasi, di atas kertas. Fakta di lapangan, semua kajian, baik itu ADB, Bank Dunia, ILO, JICA, dan kajian internal kita sendiri, itu menunjukkan bahwa hanya 27% yang mendapatkan pesangon. Dan dari 27% hanya 7% yang mendapatkan pesangon sesuai angka yang diaturan. Itu pun angka bukan angka yang besar, yang mungkin masa kerjanya masih pendek, sehingga pesangonnya. Sehingga hakikat atau makna dari pesangon itu kan tidak didapatkan oleh pekerja. Pesangon itu kan apa? Pesangon itu hakikatnya adalah sangu buat pekerja apabila dalam mengalami PHK, ada sejumlah uang sebagai sangu untuk dia cari kerja dan biaya hidup. Selama mencari kerja, itulah hakikat pesangon itu sebenarnya. Jadi bukan angka yang besar-besar sebenarnya. Tetapi bekal apabila mengalami PHK, kehilangan pekerjaan, dia masih punya sejumlah uang untuk biaya cari kerja dan biaya hidup selama cari kerja. Itulah sebenarnya hakikat pesangon itu. Dan ini tidak didapatkan oleh pekerja kita. Karena kenapa? Pengusaha melihat angkanya begitu besar saja, sudah langsung tidak ada niat untuk membayar. Rata-rata mereka, taruhlah misalnya perusahaannya tutup, atau perusahaannya atau bagaimana, dia PHK. Ini rata-rata pengusahanya, kalau kita cari-cari, kadang-kadang sudah tidak ada lagi di Indonesia, dia sudah ada di luar negeri. Sudah kembali ke negaranya. Atau kalau pengusahanya ada yang di Indonesia, setelah dihitung-hitung asetnya, ternyata tanahnya tanah sewaan. Gedungnya juga ya dibangun sesuai masa waktu yang dia butuhkan. Misalnya dia akan berusaha selama 15 tahun. Ya dia membuat gedung juga cukup untuk usia 15 tahun atau cukup untuk usia 20 tahun. Begitu mereka sudah selesai, dihitung-hitung asetnya ya nggak cukup juga untuk bayar pesangon pekerja buruh. Artinya ya angka pesangon itu hanya di atas kertas. Nah sekarang kita kembangkan yang namanya JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Nah ini untuk memfasilitasi apabila pekerja buruh mengalami PHK adalah sejumlah uang yang hakikatnya sama dengan pesangon tadi. Jadi ada sejumlah uang untuk cari kerja dan biaya hidup selama mencari kerja. Dan ya difasilitasi tambahan akses pelatihan dan akses informasi pasar kerja. Nah inilah hakikat dari JKP itu kita kembangkan. Nah supaya hakikat pesangon itu bisa didapatkan, nah selama ini pesangonnya tidak didapat Pak. Nah supaya kita kompetitif di tingkat internasional, angka pesangonnya ini kita ya tidak sebesar angka yang ada di undang-undang sekarang ini, yaitu maksimal 19 dalam bentuk pesangon. Tetapi bagi pekerja kan ada JKP. Jadi dari segi angka juga kita sudah relatif kompetitif dibanding negara lain. Karena kalau kita lihat data dari Bank Dunia Pak, tidak ada yang lebih tinggi lagi dari Indonesia pesangon itu. Bahkan ada negara kan tidak ada pesangon. Kayak Vietnam kan nggak ada pesangon dia. Itu seperti itu. Nah, sehingga kita membangun kompetisi juga dengan negara lain, tetapi perlindungan pekerja itu tetap ada. Hakikat dari pesangon itu tetap ada. Terserah pengusahanya mau pergi ke luar negeri ke sana, atau tidak ada uangnya lagi, asetnya bisa dijual untuk menggantikan pesangonnya pekerja buruh, pesangon atau hakikat pesangon sudah ada, karena nanti yang menyelenggarakan bukan perusahaan, tetapi lembaga lain. Dalam hal ini rencananya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Jadi uang itu ada di sana. Jadi aman buat pekerja. Jadi seperti ini Pak hakikatnya sebenarnya. Nah ini yang perlu kita jelaskan ke teman-teman di lapangan. Nah seperti itu. Jadi bukan berarti menghilangkan perlindungannya. Perlindungan tetap ada. Tetapi kita membuat perlindungan yang realistis dan dapat diterima oleh pekerja buruh. Jadi JKP. Lanjut.
Nah ini Pak, jadi tadi karena judulnya urgensinya, kenapa perlu Undang-Undang Cipta Kerja atau klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini tadi, ya kalau kita tidak lakukan ya itu tadi investasi akan pergi ke tempat yang nyaman untuk investasi. Berarti lapangan kerja akan ada di sana. Di samping itu nilai tambah akan ada di sana Pak. Dan yang lebih apes lagi ini yang kalau kita bicara nilai tambah ini yang lebih apes lagi buat kita. Jadi bukan sekedar lapangan kerjanya Pak. Yang lebih parah lagi kalau investasi itu bukan di Indonesia, dia berinvestasi di negara tetangga, pasti bahan bakunya dari Indonesia. Raw materialnya dari Indonesia. Bahan bakunya dibawa ke negara tetangga di sana diolah. Yang terjadi apa? Kita bahan baku kita, sumber daya alam kita habis, yang mendapatkan nilai tambahnya negara tetangga, yang mendapatkan kesempatan kerjanya negara tetangga. Terus kita dapat apa? Ya dapat cuma dikembalikan lagi produknya ke kita kan. Kita beli mahal pula kan produknya itu. Kita beli mahal Pak produknya padahal semuanya dari Indonesia. Dan yang mengerjakan lebih apes lagi Pak, yang mengerjakan di sana tenaga kerja Indonesia juga dan dibayar murah. Ya kan? Apes benar kita. Sumber daya alam kita habis karena sumber daya alam kita pasti dibawa ke sana untuk diproses di negara tetangga. Nilai tambahnya dia yang dapat, untung besar. Bayar pekerja buruh kita berapa sih Pak TKI kasar kita dibayar di sana? Tapi karena itu masih lebih baik daripada dia di Indonesia penganggur, dia pergilah ke sana itu. Dia kirim lagi ke Indonesia barang jadinya, kita beli mahal Pak. Untung nggak habis-habis, untung selangit-langit dia kita habis-habisan rugi. Nah itu kalau kita tidak punya strategi dalam regulasi. Nah ini terkait dengan bagaimana kemudahan untuk peningkatan kualitas SDM. Kita memudahkan pelatihan di Indonesia, memudahkan orang yang mau mendidik kita, berbagi pengalaman untuk pengembangan SDM, vokasi. Karena kalau tidak, ya tenaga kerja kita akan kalah bersaing, Pak. Bersaing di mana? Kalau bersaing di Republik sendiri, apalagi di luar negeri. Itu ya. Nah, pengangguran, ya ini tadi, ini masih bagus, Pak. Ini, Indonesia terjebak dalam middle income trap atau ya negara berpenghasilan menengah. Yang lebih parah lagi Pak kalau masuk ke berkepanjangan menjadi low income. Akan jatuh pada negara yang berpenghasilan rendah. Low income country. Karena kalau berlarut-larut tidak di sini Pak akan turun kita. Kalau itu tadi sumber daya alam kita habis dibawa ke sana, yang untung di sana, tenaga kerjanya yang ngerjain orang kita juga, tapi dibayar murah, kita beli mahal barangnya. Akhirnya kita menjadi negara low income trap. Bukan kalau middle masih bagus, low income Pak nanti. Bisa-bisa ya sama dengan negara-negara raya itu tadi. Bukan lagi developed countries atau developing countries, bisa underdeveloped countries. Bisa masuk ke underdeveloped countries. Lanjut. Saya kira itu karena selanjutnya ini sudah disampaikan Ibu Reni tadi, jadi inilah. Tapi sebelumnya jadi regulasi kita, regulasi Undang-Undang Cipta Kerja atau klaster ketenagakerjaan itu seluruh regulasi itu bertujuan ini melindungi mereka. Bukan cuma melindungi mereka yang sudah bekerja, tetapi juga yang belum bekerja. Makanya tadi penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM supaya dia bisa mengisi lapangan kerja yang tercipta itu bukan diisi oleh tenaga kerja asing. Karena kalau lapangan kerja tercipta, yang mengisi tenaga kerja asing, yaitu namanya kita hanya mencipta lapangan kerja, bukan cipta kerja. Tapi cipta lapangan kerja, bukan cipta kerja. Lapangan kerjanya tercipta, tapi yang bekerja orang asing. Nah, kemudian tentunya yang bekerja ini sudah pasti. Kemudian apabila mereka kehilangan pekerjaan, baik yang mengalami PHK dan ingin bekerja lagi, maupun dia sudah pensiun dan tidak bekerja. Bagaimana orang yang pensiun tidak bekerja masih bisa hidup layak? Nah itu Pak, regulasi kita. Karena kalau pensiun dan menjadi beban masyarakat juga, ini kan tentunya tidak bagus. Kita harapkan orang yang usia pensiun juga bisa usia-usia orang yang pensiun tapi bisa mandiri. Artinya selama dia bekerja dia punya bekal untuk masa tuanya. Karena negara-negara maju seperti itu Pak. Dia muda pendidikan, pada saat usia kerja dia bekerja, begitu usia tua, dia menikmati hari tuanya keliling-keliling ke negara lain liburan. Pensiunan di negara maju kan seperti itu Pak.
pensiunan negara maju itu, jadi pada saat dia bekerja, dia rancang apa? Pada saat dia pensiun mau ngapain lagi. Tidak ada yang menganggur. Dia kegiatan sosial, tetapi di sela-sela kegiatan sosialnya dia menikmati hidupnya selama dia masih bisa jalan, masih bisa bergerak. Minimal dia bisa dibawa pakai kursi roda, itu dia tetap liburan keliling dunia. Nah itu juga mudah-mudahan ke depan di Indonesia ini, pada saat dia muda dia bisa sekolah dengan baik, pada saat dia bekerja dia bisa bekerja produktif, pada saat dia sudah pensiun dia bisa menikmati masa pensiunnya dengan itu tadi, bisa rekreasi dan lain-lain, dan masih bisa berguna bagi masyarakat lain. Karena negara maju Pak, orang-orang jompo itu, ini mereka juga masih ada kegiatan sosial. Biasanya dia bekerja juga di panti-panti sosial, menjadi yang ngajak ngobrol sesama orang jompo di sana yang memang tidak bisa beraktivitas. Jadi orang-orang jompo pun di sana masih beraktivitas. Rata-rata aktivitasnya sosial, bukan cari-cari uang, bukan lagi cari uang. Karena untuk dia sendiri itu sudah ada jaminan hari tuanya, sudah siap untuk tua. Jadi orang tua, misalnya di Australia, dia sudah jompo, dia masih kerja, tapi itu kegiatan sosial tidak dibayar. Dia hidup untuk kegiatan sosial dan hidupnya sendiri itu sudah terjamin. Nah, mudah-mudahan ke depan juga di Indonesia seperti itu Pak ya. Amin ya. Lanjut. Nah, ini Pak substansi-substansi. Sekian dari kami mengenai urgensinya. Selanjutnya apalagi sudah masuk substansi teknis ya. Lanjut. Ya, sudah masuk substansi teknis. Sudah. Jadi itu Bapak Ibu, kenapa urusan ketenagakerjaan atau substansi ketenagakerjaan masuk salah satu klaster di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Karena memang peraturan di bidang ketenagakerjaan ini banyak yang harus kita perbaiki. Ya. Ada yang perlu kita sempurnakan, ada yang belum ada aturannya yang perlu kita lengkapi. Sehingga substansi ketenagakerjaan masuk salah satu klaster dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Itu Bapak Ibu ya. Nah itulah urgensinya, klaster ketenagakerjaan. Sekira Bapak Ibu itu yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Silakan nanti apa memang ada waktu untuk diskusi. Terima kasih Bu Lena. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu kepada Bu Adriani.